pernikahan anak masih sangat tinggi. Sebagaimana data yang kemarin kami terima dari PA Mojokerto, permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 tembus hingga 700 kasus. Sementara di tahun ini 2021 hingga bulan September sudah mencapai 582 kasus. Di sini Nahdlatul Ulama didirikan. Apakah kita mau meruntuhkan di sini juga? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya mohon dengan kerendahan hati Anda melepaskan semuanya dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan amanat dari pendahulu kita, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang diharapkan bukan hanya menjadi teladan di Indonesia, tetapi di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat pemirsa setia NU Mojokerto Official, saya Rosidatul Ummah dari LKK PCNU Kabupaten Mojokerto yang bekerja sama dengan LTN NU Kabupaten Mojokerto akan membersamai Anda semua di acara podcast NU Mojokerto Official. Kali ini topik yang akan kita bahas tentunya masih sama dengan kemarin, seputar ketahanan keluarga. Dan tema hari ini adalah di balik fenomena maraknya nikah anak di Kabupaten Mojokerto. Sahabat LKKNU, UNICEF menyebut bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia. Di Indonesia pada tahun 2019 telah merevisi Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batas minimal usia nikah perempuan menjadi 19 tahun dari yang sebelumnya 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis maupun mental. Ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara pikir yang belum matang. Menurut para sosiolog bahwa pernikahan dini ditinjau dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak sisi yang negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria maupun wanita. Namun demikian pemirsa, yang terjadi di masyarakat kita khususnya di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa pernikahan anak masih sangat tinggi. Sebagaimana data yang kemarin kami terima dari PA Mojokerto, permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 tembus hingga 700 kasus. Sementara di tahun ini 2021 hingga bulan September sudah mencapai 582 kasus. Di sisi lain kita semua tahu bahwa di bulan Juli tahun 2021 kemarin Kabupaten Mojokerto meraih prestasi sebagai KLA Madya, Kabupaten Layak Anak untuk kategori Madya. Tentu fenomena ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif bila kita kaitkan dengan fenomena masih maraknya nikah anak di Kabupaten Mojokerto. Untuk itu kami akan mengajak Anda semuanya, pemirsa setia NU Mojokerto Official, menggali informasi dan solusi terkait
problem sosial ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang istimewa, narasumber kita yang luar biasa karena sudah menyempatkan untuk hadir di sini, untuk Ibu Utami Ningsih SHMM, Kasih Penyuluhan dari DP2KB P2. Assalamualaikum Bunda Utami. Waalaikumsalam. Kira-kira ini saya manggilnya enaknya Ibu, Bunda, atau Mbak nih? Iya. Barangkali bisa diperkenalkan dulu kepada sahabat LKKNU. Iya, terima kasih. Sebelumnya, mari sahabat LKNU yang di luar sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Bu Utami Ningsih, saya bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk, KP dan Pemberdayaan Perempuan. Oke, Bunda Utami, selain bekerja di dinas ya, atau di P2KB P2, apakah ada aktivitas lain yang menunjang dari kedinasan atau di luar ini, Bunda? Terima kasih. Untuk selain dari kerja di dinas DP2KB, saya sebagai ibu rumah tangga dan ibu PKK di desa. Alhamdulillah. Jadi manfaatnya tidak hanya di kantor ya, tetapi di lingkungan sekitar juga membawa manfaat bagi lingkungan. Iya. Bunda, rumahnya asli Mojokerto? Iya, rumah saya dekat aja di sini dengan jalan kaki. Saya sering bersepeda di sini keliling di Nyaman Asri sini. Oke, berarti nanti kalau kita butuh sharing, konsul bisa langsung cus ke rumahnya Bunda ya? Iya, silakan. Oke, kita lanjut Bunda. Bisakah diinformasikan kepada kami juga para pemirsa setia Mojokerto Official, sebenarnya bagaimanakah peristiwa nikah anak di Kabupaten Mojokerto ini bisa marak terjadi? Apa saja Bunda yang menjadi penyebabnya dan kenapa ini bisa terjadi? Iya, sahabat LKKNU yang berbahagia dan sehat selalu. Kenapa dari pernikahan dini semakin semarak walaupun kita sudah zaman berubah? Ini karena pengaruhnya besar sekali dan sebabnya juga faktornya ada beberapa faktor yang mendukung kenapa anak-anak remaja ini sekarang sudah tidak tahu malu lagi. Mereka sudah anggap biasa kalau melakukan demikian itu karena suka sama suka yang pertama. Padahal mereka belum mengetahui dampaknya. Dan peran yang paling penting adalah kenapa mereka melakukan ini kami mengetahui juga karena kami juga melakukan kunjungan kepada anak-anak yang melakukan tersebut. Di antaranya kan pertama adalah peran orang tua, apalagi kalau orang tuanya broken home. Iya. Serta karena ekonomi ini berat sekali karena di mana orang tuanya ini biasanya rata-rata dari mereka kita ketahui banyak kejadian kasus-kasus penyabulan, asusila, kita ketahui dari orang tuanya itu bekerja, mereka dititipkan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena yang dititip punya karakter sifat yang demikianlah. Kenapa mereka mempunyai sifat karakter yang bisa melakukan demikian? Itu tadi awalnya adalah orang tua, didikan orang tua itu tersebut sehingga anak itu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi faktor utama yang nomor satu ini adalah faktor dari dalam, yaitu dari keluarga itu sendiri, orang tua. Yang kedua belum lagi. Ya, belum lagi ya, masih ada. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan. Kita ketahui kalau lingkungannya teman sebayanya melakukan demikian, otomatis teman-teman itu pengaruh. Ini seperti kita kejadian itu 5 tahun yang lalu di mana banyak yang anak minum oplosan itu yang meninggal dunia itu. Karena apa? Pengaruh temannya. Mereka diajak. Kalau nggak mau mereka bilangnya dibully ya. Kalau nggak mau akhirnya bilangnya apa? Nggak jagoan, nggak jantan. Nah minumnya itu diputer, itu nyata terjadi. Anak yang masih hidup itu ditanyai. Nah itu juga karena anaknya temannya melakukan hubungan di luar nikah. Ini tadi juga pengaruhnya juga karena teknologi zaman IT. IT itu dampaknya positif dan negatif. Kita boleh memberi HP, kita turuti anak itu minta kita beri HP yang bagus. Biasanya orang tua HP-nya jadul,
Tapi nyatanya yang lebih maju sekarang anak-anak. Dan yang mereka juga alasannya belajar nggak belajar, buka demikian. Ini Demikian. banyak terjadi. Keponakan saya sendiri tuh di SD tuh lihat HP-nya temannya baru, apa yang dilihat ya, gambar-gambar itu. Gambar-gambar Orang itu. tidak pakai baju. Itu juga zamannya IT, juga ekonomi, juga lingkungan. Iya. Dan yang lebih miris lagi, kadang-kadang anak-anak kita ini kalau punya HP memang betul tadi lebih bagus HP-nya anak daripada orang tua. Dan mereka suka mempassword. Dan passwordnya itu luar biasa tersembunyi, dirahasiakan kepada kita selaku orang tua. Akhirnya mereka dengan bebas membuka apa itu namanya konten-konten yang miris yang mengakibatkan salah satu faktor marak terjadi pernikahan di usia dini. Bunda Utami, terkait dengan ini fenomena yang banyak terjadi di Mojokerto khususnya, apakah dari DP2K BP2 ada program penguatan kepada masyarakat atau program apa begitu yang akhirnya bisa membuat penyadaran edukatif kepada mereka untuk minimalnya mengurangi agar tidak sampai terjadi pernikahan dini yang kalau terhitung setiap tahunnya tidak tambah turun tapi bertambah. Bagaimana Bunda? Untuk dinas kami, dinas DP2K BP2K P2 ini sudah melakukan berbagai advokasi, berbagai kegiatan, berbagai KIE, karena kami juga mempunyai kepanjangan tangan di mana kader-kader KB itu namanya kader BPKBD dan Sub BKBD sebagai pelaksana program KB di desa dan di dusun. Dan program kami sekarang adalah program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Sekarang kenapa? Sebentar. Ini kenapa dari program dari pembangunan keluarga yang utamakan ya ini karakter. Sekarang zaman lagi milenial itu tadi kasusnya masalah banyak pernikahan dini tadi. Program yang dulu awalnya program KB sekarang beralih kepada pembentukan karakter melalui pembangunan keluarga. Itu programnya. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dinas kami ada berbagai hal, termasuk juga pertama adalah PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi anak-anak ini masa remaja di dalam kami adalah program kami adalah usia 10 sampai 24 tahun. Itu program dari remaja. Tetapi di dalam program ini memerlukan peran orang tua semuanya. Makanya di dalam semuanya, dalam semua kegiatan kami mesti menyampaikan PUP, pendewasaan usia perkawinan. Itu kita bilang, ayo pendewasaan usia perkawinan tujuannya apa? Mereka menyayangi dirinya sendiri. Siapa lagi kalau tidak menjaga dirinya sendiri? Pendewasaan usia perkawinan, harapannya remaja ini menikah di usia 21 tahun yang perempuan, usia ideal kalau kami. Tapi kalau di agama Islam kan ada undang-undangnya perkawinan juga yang sudah diralat, sudah diperbaiki lagi 19 dulu waktu itu saya sejak tahun 2019 itu sudah juga pertemuan dengan NU Kabupaten Mojokerto. Semuanya bilang gini, memang kalau ini nggak disinergikan antara program kami usia ideal dengan undang-undang perkawinan, ini masih ada karena apa? Usia 16 itu karena masa balik yang menurutnya mereka sudah menikah. Tetapi kita kan ada usia idealnya juga. Kenapa alasan-alasan kita ada usia ideal itu menikah di usia itu ada alasannya semuanya itu. Dan laki-laki 24 tahun. Alasannya ada beberapa faktor yaitu nanti kita yang lebih jelas. Iya, siap Bunda. Jadi luar biasa sebetulnya dari program DP2K BP2 ini tidak hanya membahas tentang keluarga berencana, tetapi banyak sekali program-program yang sudah disampaikan yang inti dari semuanya adalah ada pembentukan karakter bagi masyarakat yang tujuannya semuanya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia agar tidak terjadi pernikahan dini. Namun sayangnya fenomena yang terjadi tadi disampaikan bahwasanya program ini sudah disosialisasikan, diamanahkan kepada kader-kader yang ada di desa atau yang ada di kelurahan
untuk selanjutnya mereka yang akan merangkul melaksanakan kegiatan dari DP2 KBP2. Tetapi itu belum semuanya kayaknya Bunda ya. Jadi butuh ini ya, butuh sosialisasi dan seterusnya agar semuanya nanti secara masif gitu ya. Secara ngoyo gitu ya. Agar yang menjadi tujuan baik dari DP2K BP2 ini bisa terrealisasi gitu ya. Sudah bagus semuanya Bunda ya. Tinggal masif, lebih masif lagi. Ya. Karena kader ini kan sudah memberikan KIP, memberikan informasi. Lah ini kita kan secara langsung masuk ke remajanya kan nggak bisa. Yang di orang tuanya kan. Orang tuanya. Lah, kan 24 jam. Mereka juga perlu pendampingan dari orang tuanya itu sebagai apa mereka peran orang tua pada anak-anak ini. Lah, kalau di mana merasa anak-anak di rumah itu tidak nyaman, apa mereka akan lari di luar cari teman tidak mesti dia belum mengetahui teman yang baik dan yang tidak yang baik. Maka di dalam program kami ada yang namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Lah, ini namanya teman sebaya. Teman sebaya luar biasa ya. Sinergi yang baik ini ya, semoga tetap terjalin ya antara DP2 KBP2 dengan kita khususnya di lembaga LKKNU Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya Bunda, kami kepingin mengetahui bila dipetakan secara wilayah terjadinya nikah anak di wilayah kecamatan mana saja yang paling tinggi peristiwa nikah di usia dini? Apakah ada faktor khusus yang menyebabkan peristiwa itu terjadi sampai mereka mendapatkan ranking 1 di antara sekian kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto? Kita membina dari 18 kecamatan, di mana di dalam setiap kecamatan itu ada koordinator penyuluh KB. Koordinator penyuluh KB. Itu koordinator KB ini kita hanya memberikan advokasi, memberikan KIE, sehingga harapannya mereka di dalam warga masyarakat di kecamatan itu tidak terjadi pernikahan dini. Karena kita ketahui terjadi pernikahan dini itu kebanyakan rata-rata mereka sudah isi duluan akhirnya. Ini dari 18 kecamatan ini menurut data kami, data dari istilahnya kami adalah usia nikah di bawah 20 tahun. Iya, usia dini gitu ya. Usia ini dalam 20 tahun ini paling dari tinggi 18 kecamatan ini yang mencapai dari 28 pergi, karena kalau sudah lebih dari 21% itu termasuk tinggi. Kalau di bawahnya 21% itu masih di bawah rata-rata. Ini ada kecamatan di antara ini kami dalam kumulatif sampai bulan ini loh. Sampai dengan bulan September. Kami menurut data itu di Kecamatan Delanggu nomor 1. Terus di Kecamatan Dawar Baldong. Nomor 2. Dan Kemelagi. Luar biasa ya. Delanggu yang ada di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto kayaknya ya. Kemudian untuk Dawar ada di perbatasan dengan Kabupaten Lamongan, dan Kemelagi sama. Ini menduduki ranking 1, 2 dan 3. Upayanya gimana nih Bunda agar kecamatan tersebut tahun depan sudah tidak ranking 1 lagi. Semuanya ranking 000 gitu ya. Kepinginnya gitu. Kita kan DP2KP kan tugasnya memberikan advokasi, KIE dan perlindungan. Semuanya itu kan juga kami sekali lagi menyampaikan ada peran peserta masyarakat, lingkungan serta masyarakat keseluruhan lintas sektor yang terkait. Sudah kita advokasi. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Kita harus menikah di usia kini. Kalau di bawah 20 tahun kepada remaja SMA, kita menyampaikan sosialisasi, walaupun di Big R itu di basis sekolah itu di tingkat SMP, SMA, tingkat mahasiswa dan tingkat Saka Kencana, juga di NU juga masuk dalam kegiatan dari mereka dari kegiatan Big R tersebut. Juga kita melakukan juga ada duta genre dari anak-anak itu memberikan informasi kepada teman-teman sebayanya, duta anak layak. Itu semuanya harapannya mereka itu tahu kalau mereka itu sampai terjadi penyimpangan yang tidak benar akan rugi sendiri, tidak bisa menempuh cita-citanya. Itu kita selalu melakukan dimanapun. Kita sering melakukan dimanapun
setiap kegiatan kepada ibu-ibu yang punya remaja juga kita sampaikan, Bu, tolong disampaikan anaknya itu loh, jangan sampai terjadi pernikahan dini. Kenapa? Karena menikah di bawah 20 tahun ini, rahim wanita siap menerima janin itu usia 20 tahun. Kalau di bawahnya terjadi risiko kehamilan, komplikasi yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 20 tahun kan kita belum, pendidikan belum sampai kita selesai. Iya. Nah, kalau kita ketahui, apalagi zamannya sudah berubah, zaman sekarang kita ketahui, untuk lulus dari pendidikan SMA sarjana aja kita melalui berbagai hal dari mereka yang untuk mencari pekerjaan, persaingannya banget, kompetisinya bagaimana untuk cari kerja, dan rumah tangga itu tidak hanya butuh kasih sayang makan nanti saya ini mas tidak ikan dulu, katanya kasih sayang sekali ya. Sayang sekali untuk tidak dilakukan. Butuh susu, butuh butuh pulsa dan lain-lain lah. Itu kita sosialisasi dimanapun, semua kegiatan itu sampaikan pada ibu-ibu yang punya remaja, disampaikan tolong jangan mengat. Tetapi karena juga mereka juga ekonominya kurang mampu, akhirnya anaknya gak sekolah dikawin. Itu banyak dikeplak gitu. Lagi waktu saya sosialisasi di kader-kader, saya tanya-tanya, lah itu loh Bu, banyak alasannya terjadi apa? Kalau ibu kader ini, ibu ini nyata ya, ibu sekolahnya tuh sampai orang tuanya tuh membawa anaknya nggak boleh sekolah, katanya mau dijodohkan. Terus jawabannya apa? Ibu kalau bisa membiayai saya setiap bulan nggak masalah, anak saya suruh sekolah. Terus nggak jawab apa-apa. Ibu sekolahnya akhirnya Bapak dipinter nasi anak Ica isok nyambut gawe sing enak. Lah aku pendina ini makan apa? Lah itu semuanya peran orang tua, ekonomi orang tua juga pengaruh. Nah ini semuanya kami sekali lagi menyampaikan, kami sudah program kami itu melalui pendampingan, advokasi melakukan kepada lintas sektor terkait, PKK, Pak Lurah, program kami Kampung KB itu kami bina semua program Bangga Kencana tadi. Pembangunan keluarga itu harapannya itu tadi, saya gak kawin muda benesan kawin itu tadi itu. Jadi kami sudah melakukan kiat-kiat, jadi harapannya juga semuanya remaja ini benar-benar bisa menjaga diri dan menyayangi diri. Kalau sudah pengaruh teman, sudah ikut zaman globalisasi yang memang kalau sudah kecanduan, Allah Akbar itu. Oke, Bunda, jadi intinya kembali kepada karakter masyarakat itu sendiri ya. Kalau ingin berubah, tentunya masyarakat juga pro dengan program yang digalakkan oleh dinas manapun ya. Karena tujuannya semuanya sebetulnya sama. Sahabat LKKNO yang saya banggakan, kita tahu bersama bahwasanya luar biasa untuk ranking nikah usia dini di Kabupaten Mojokerto. Ranking 1 ada di wilayah Kecamatan Delanggu, ranking 2 di wilayah Kecamatan Dawar, dan ranking 3 ada di wilayah Kecamatan Kemelagi. Kayaknya diskusi kita belum bisa kita selesaikan Bunda, sebelum benar-benar kita berusaha untuk menuntaskan secara tuntas agar semuanya tahu bahwasanya hari ini harus ada perubahan untuk kedepannya. Selanjutnya Bunda, bila suatu peristiwa nikah anak ini sudah kadung terjadi ya, dan anak tersebut sudah kadung hamil di luar nikah gitu, adakah pihak dari DP2K BP2 ambil bagian untuk melakukan pendampingan terhadap pasangan pasutri yang usia dini tadi? Iya. Kita ketahui di mana kalau biasanya kalau hamil di luar nikah biasanya kan disembunyikan. Rata-rata mereka cepat-cepat minta dispensasi nikah. Tetapi bila mana tapi pasti diketahui yang membuai tidak bertanggung jawab, itu baru orang tuanya cari sana cari sini, cari perlindungan ya. Iya, supaya anaknya ada yang bertanggung jawab. Itu juga pernah terjadi. Ketika terjadi persoalan baru nyari dari dinas panjenengan. Ketika tidak diketahui lanjut ke dispensasi nikah. Jadi makanya harus ada kerjasama dua pihak ya, antara PA dengan DP2KB P2. Begitu Bunda ya. Pendampingannya gimana Bunda? Kita kan ada dinas, kami kan DP2KB P2, Dinas Pemberdayaan Perempuan KB. Nah, pengendalian penduduk
KB dan pemberdayaan perempuan. Di dalam pemberdayaan perempuan ini Dinas PP ini di mana perlindungan perempuan dan anak. Ini terjadi juga ini benar-benar selama ada pengaduan kita bisa mendampingi. Iya. Selama tidak ada pendampingan Kita tidak tahu. Oke. Iya. Nah, pengaduan pendampingannya seperti demikian. Biasanya orang tuanya ini kasusnya itu anaknya itu biasanya diam, tak ada pada terjadi suatu hal. Mereka tidak malu, tidak bicara. Kenapa terjadi sampai hamil? Nah, mereka nggak mau bicara apa itu pernah. Anaknya nggak mau bicara, orang tuanya bingung. Ditanya siapa yang menghamili, mereka diam aja hanya menangis. Akhirnya kita kan ada gugus tugas di desa, gugus tugas P2TP2A itu di mana mereka akhirnya pendampingan sampai di kantor ini kita dengan desa. Jadi ada sinergis dengan gugus desa di desa juga. Sesuai dengan tingkatannya ya. Bertahap. Iya. Gitu ya. Di mana kita tetap mendampingi juga. Kita bekerja sama dengan desa, gugus tugas di desa, gugus tugas di kecamatan. Akhirnya terjadilah perselesaian di mana dapat diketahui tidaknya itu tetangganya sendiri. Itu akhirnya terjadi pernikahan ya gitulah. Habis pernikahan kita ketahui kalau pernikahan dipaksa ya itu hasilnya lain dengan pernikahan yang diridhoi. Yang itu hasilnya mesti lain lagi. Pernikahan sesuai dengan aturan, insya Allah hasilnya pun luar biasa dunia dan akhirat Bunda ya. Karena menikah itu bukan untuk diri sendiri, menggabungkan dua keluarga, masyarakat juga. Jadi makanya kita dengan restu orang tua itu memang baik sendiri. Orang tua itu mesti baik. Iya. Jadi ingat filosofinya Bunda, pernikahan adalah untuk menyatukan dua insan yang berbeda. Maksudnya insan yang berbeda itu dari kubu suami dan istri. Iya, dua ego. Iya, dua ego. Ya. Oke Bunda, berarti intinya untuk program dari dinas ya sesungguhnya sungguh sangat luar biasa. Kerjasama pun sudah dilakukan ya. Tinggal masyarakat ya mau mengambil pendampingan ini apa tidak, semuanya sekali lagi tergantung kepada masyarakat pemirsa. Untuk selanjutnya Bunda, mungkin ini yang terakhir ya, yang terakhir mudah-mudahan bisa dijelaskan lebih lanjut Bunda bagaimana pihak pemerintah khususnya di Kabupaten Mojokerto bisa meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak juara 1 tingkat nasional Bunda, luar biasa ya. Sementara, bisa tepuk tangan dong? Ya, sementara dengan peristiwa nikah anak fenomena yang terjadi di Kabupaten Mojokerto ini kasusnya juga sungguh sangat luar biasa tinggi ya. Bagaimana Bunda ini untuk mensinkronkan fenomena dengan penghargaan yang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang digawangi oleh DP2KB P2 yang mendapat juara 1 tingkat nasional. Bisa ceritakan Bunda? Iya. Kita ketahui Kota Layak Anak ini, Kabupaten Layak Anak itu kok indikatornya banyak sekali dan semuanya itu keterkaitannya, semua program itu masuk di Layak Anak. Di mana Layak Anak itu hidup dengan layak kan? Ada perlindungannya, ada kesehatannya, lingkungannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, hak dan wajiban anak itu bagaimana, semuanya diproses. Lah semuanya juga lingkungannya itu kan peran serta dari masyarakatnya termasuk dari lintas sektor terkait, dari semua program-program. Kita layak ini program-program untuk meningkatkan mencapai ada kemajuan layak anak inilah merupakan dari indikator dari layak anak ini. Karena kami sudah melakukan advokasi dan KI yang dilakukan sehingga ada pengurangan lah, kita bisa masuk mencapai kota layak anak tersebut. Kita sudah berusaha, kita advokasi dengan sebuah program lintas sektor yang terkait dengan masyarakat, dengan gugus tugasnya layak anak itu lingkungannya ada perubahan ini loh, perubahan ini loh, sehingga kita mencapai walaupun kita belum mencapai kesempurnaan.
Itu tadi makanya kita bisa mencapai dari layak anak yang madya sekarang, alhamdulillah. Untuk kategori ini, madya iya, ya juara 1 itu nasional. sudah perjuangannya, kami mengetahui itu perjuangannya dari Bapeda, dari kesehatan, dari KUA, semuanya dari NU kan program-programnya itu tadi untuk mencapai itu tadi, mencapai layak anak ini kan keseluruhan jadi tadi. program Itu kolaborasi itu. dari lintas dinas. Iya, ada peningkatan dari layak anak, kehidupan anak-anak ini, ada kewajiban anak-anak ini mulai terpenuhi, ada peningkatan ini, maka kita bisa masuk walaupun kita ketahui ada kenaikan dari peristiwa nikah dini, tetapi kan kita sudah melakukan eksplorasi kenaikan berusaha dengan sudah advokasi. melakukan Untuk upaya. layak anak itu kan ada tingkat-tingkatannya itu tadi mencapainya itu. Iya. Ya, semoga untuk kategori Kabupaten Layak Anak, kalau sekarang kan kategorinya madya ya. Iya. Berarti masih ada tingkatan di atasnya lagi. Iya. Bisa jadi untuk Kabupaten Mojokerto bisa meningkatkan ya, minimalnya mempertahankan yang madya gitu ya. Kemudian yang di tingkat selanjutnya dapat juara 1 juga tingkat nasional dengan tidak mengenyampingkan fenomena yang sudah ada di masyarakat. Lebih dirangkul lagi agar pernikahan di usia dini di Kabupaten Mojokerto tahun 2022 bisa berkurang. Kita kira sepakat dengan itu, Bunda? Iya, sangat setuju sekali. Karena apa? Masa depan bangsa ini ada di anak-anak itu. Kalau anak-anaknya sudah rusak, sudah nikah dini, hasil dari kualitas bayi-bayi yang dilahirkan itu tadi loh, kan kurang unggul. Oh gitu ya. Iya, kan masa depan ini butuhkan dari generasi yang unggul berkualitas untuk meningkatkan bersaing dengan negara yang lain. Ini jadi kalau misalkan ada anak Bunda EQ-nya di bawah rata-rata, ini apakah bisa dipastikan bahwasanya pernikahan orang tuanya dulu pada status pernikahan dini? Bisa. Oh, bisa jadi. Bisa karena menikah di usia 20 tahun tadi loh. Pengaruhnya pastinya komplikasinya sangat mengaruh besar sekali. Luar biasa. Kesehatannya, pengaruh kesehatan sudah siap secara lahir dan batin ya untuk asumsinya juga kan belum siap mereka. Kan sembunyi-sembunyi akhirnya kan dari kesehatannya, pendidikannya, lingkungannya akhirnya terjadilah kita ketahui juga demikian. Jadi untuk mendapatkan bibit unggul butuh persiapan yang luar biasa juga. Iya. Bunda dulu bisa ngasih bocoran ke pemirsa nikahnya dulu sih berapa, Bunda? Saya sudah terlalu lama. Oh, berarti kualitas anaknya juga luar biasa, Bunda. Karena apa? Sudah siap lahir batin. Kalau saya dulu 22, Bunda. Ya, kuliah belum lulus. dulu kami nanti riwayatnya oke, nanti lebih detailnya bisa langsung diskusi di belakang. Sahabat LKKNO yang saya banggakan, intinya pertemuan kita pada kali ini bisa kita simpulkan bahwasanya pernikahan dini khususnya di era-era COVID ya, yang sungguh sangat luar biasa menjadi masalah skala internasional ya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang utama dan yang pertama adalah dari orang tua, kemudian dari ekonomi keluarga, lingkungan, teknologi, dan juga karena faktor dari teman sebaya. Harapan besarnya pertemuan kita pada hari ini agar remaja kita, umumnya remaja Indonesia dan khususnya remaja NU, agar bisa menjaga dirinya, agar bisa menyayangi dirinya sendiri untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dan pada akhirnya bisa mencapai keluarga yang samawah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Catatannya, well, ya boleh leren. Ya apa itu mang terusan? Lanjut mau apa? Nanti dipotong bisa ya? Ya. Si. Si. Oke, pesennya udah dikasih. Ya. Ayo lanjut. Udah. Dan pesan kita dari Bunda yang cantik dan luar biasa ini dan saya kepada pemirsa remaja-remaja muslimah, jangan sampai melakukan pernikahan dini karena undang-undangnya sudah jelas di sini. Undang-undang perkawinan tadi dijelaskan bahwasanya minimal usia nikah adalah 19 tahun. Sedangkan kalau menurut dinas dari DP2 KBP2 usia ideal menikah untuk perempuan itu adalah usia 21 tahun dan untuk laki-laki usianya 25 tahun. Ada harapan besar di sini agar nanti kualitas yang diturunkan, yang dihasilkan dari pasangan ini bisa menghasilkan kualitas
kualitas keturunan yang luar biasa ya, yang EQ-nya tinggi, yang peka, yang sehat lahir dan batin dan intak ya. Seperti itu pemirsa. Harapannya agar remaja umumnya, remaja Indonesia dan khususnya remaja NU agar bisa menyayangi dirinya sendiri, agar bisa menjaga dirinya sendiri, agar bisa mencapai cita-cita yang diidamkan oleh dirinya sendiri maupun diidamkan oleh kedua orang tuanya, yang berakhir nanti pada pernikahan yang samawa, sakinah, mawaddah, warohmah, dan maslahah. Terima kasih kepada narasumber kita yang hebat dan luar biasa, karena hari ini yang harusnya dinas di kantor ya, tetapi sudah menyempatkan untuk hadir di sini demi berbagi informasi yang manfaat kepada para pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan oleh Bu Utami Ningsih ya dari Kasih Penyuluhan DP2KB P2 Kabupaten Mojokerto bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Sampai semuanya. ketemu ya di lain waktu. Selanjutnya kami berharap diskusinya lebih masif lagi, Bunda. Amin. Oke, para sahabat LKKNO yang hebat luar biasa dan saya banggakan. LKKNO senantiasa berkhidmat pada kemaslahatan umat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.